Jadi di sini aku mau menceritakan dua sosok Khulafaur Rasyidin yang sangat berperan penting bagi umat muslim. Sosok sahabat Nabi yang Rasulullah itu paling cintai, dan beliau juga termasuk orang yang memimpin umat muslim, ya, Khulafaur Rasyidin. Kalian tahu itu siapa? Mari kita bahas. Ya, bener banget, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar atau yang biasa disebut dengan Abdul Ka'bah ataupun Abdullah, nah gelar nama yang dari Rasulullah berikan setelah beliau masuk Islam. Dan Abu Bakar ini adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Utsman Abu Quhafah dan Salma Ummul Khair. Beliau dilahirkan di Mekah pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi, dan jarak kepada Rasulullah itu nggak beda jauh, yaitu 2,5 tahunan. Abu Bakar juga dilahirkan dari keturunan keluarga yang memang sudah kaya. Nah, sosok Abu Bakar ini adalah orang yang termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Abu Bakar ini adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam tanpa meragukan sedikit pun apa yang Rasulullah katakan. Nah, mengapa nih Abu Bakar nih kayak tidak meragukan apa yang Rasulullah katakan? Karena sejak dari dulu juga Abu Bakar itu sangat dekat dengan Rasulullah. Dan mengapa sangat menerima dan langsung menerima apa yang Rasulullah sampaikan? Karena Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah itu memiliki pikiran yang sangat jernih, jujur perkataannya, dan juga memiliki kelurusan hatinya. Nah, ternyata kenapa nih Abu Bakar bisa dekat sama Rasulullah? Dan ternyata emang dari dulu beliau sangat dekat dikarenakan beliau juga satu kampung dengan Rasulullah. Juga adalah sosok sahabat yang sangat setia karena beliau masuk Islam. Jadi banyak para sahabat yang lainnya mengikuti Abu Bakar masuk Islam. Dan Abu Bakar ini sangat setia kepada Rasulullah sampai-sampai Abu Bakar ini menemani Rasulullah berhijrah. Hingga saat wafatnya Rasulullah ini langsung memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Rasulullah langsung menyerahkan kepemimpinannya tersebut kepada Abu Bakar. Dan pada saat kekhalifahan Abu Bakar ini, Abu Bakar menaklukkan dua kerajaan besar. Nah, pada saat kekhalifahan Abu Bakar ini, Abu Bakar juga menginisiasi pembukuan Al-Quran dikarenakan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur saat peperangan dalam perluasan wilayah Muslim. Nah, setelah Abu Bakar ini menjadi khalifah selama kurang lebih 2,5 tahun itu, Abu Bakar pun wafat. Dan Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang meninggal alamiah karena sakit, bukan karena dibunuh ataupun diracuni. Dan beliau meninggal pada bulan Jumadil Akhir di tahun 13 Hijriah. Nah, setelah masa Abu Bakar ini, Abu Bakar pun merekrut Umar untuk menjadi khalifah selanjutnya. Nah, sosok Umar yang digelari Al-Faruq ini lahir pada 583 Masehi di Mekah. Dan tahu gak sih kenapa Umar ini digelari Al-Faruq? Karena Umar ini adalah sosok yang sangat menegakkan suatu keadilan. Dan bahkan beliau adalah sosok khalifah yang langsung terjun ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih masyarakat keadaannya. Nah, selama Umar ini menjadi khalifah, beliau ini berhasil membukukan Al-Quran. Hingga selama 10 tahun sosok Umar ini menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah, beliau ini mencapai suatu dan membuat suatu negara Islam ini semakin kuat. Nah, di masa dulu-dulu itu belum ada yang namanya kalender Hijriah atau Hijriah gitu. Nah, di masa Umar ini di situ baru dibentuknya atau pertama kalinya ditetapkannya kalender Hijrah, dan ditetapkannya pada tanggal 1 Muharram 1 Hijriah atau 15 Juli 622 Masehi. Dan wafatnya Umar ini terjadi karena beliau itu dibunuh oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah.
Nah, mungkin cukup segini aja cerita tentang kedua Khulafaur Rasyidin pertama kita setelah Rasulullah. Mungkin banyak kurangnya, tapi ini sedikit ringkasannya. Sekian dari aku.